Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah mengelola aspek-aspek pembelajaran seperti manajemen, pengarahan, dan memberdayakan guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, guru, dan segenap warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan supervisi untuk memberdayakan segenap kemampuan guru dalam memimpin pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengelola dimensi-dimensi internal sekolah seperti penetapan visi, misi, dan juga tujuan sekolah, penataan pembelajaran, dan peningkatan iklim pembelajaran. Saya Hadi Sumanto, Kepala SD Negeri Mekarjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, untuk Jambore GTK 2024. Halo, selamat siang Pak Diki. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah berkomitmen bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran. Nah, ada beberapa hal barangkali Pak Guru kelas 5 ya yang ingin yang perlu kita gali bersama begitu terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan ataupun yang sudah Bapak laksanakan. Mungkin saya di sini ada beberapa catatan begitu yang semestinya akan menjadi bahan bagi kita semua tentunya untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang begitu ya Pak Guru. Nah tadi saya menarik sekali begitu ya ketika melihat Bapak Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, kelihatan anak itu antusias, kemudian mereka semuanya proaktif begitu dalam persoalan pembelajaran. Nah, strategi apa yang Bapak lakukan begitu untuk menghidupkan kelas seperti yang sudah tadi Bapak lakukan di sekolah? Untuk yang pertama, saya sebagai guru kelas 5 dan, menurut pengalaman yang saya dapat, di sini saya sering di kelas itu sering menggunakan strategi kolaboratif. Ya, Jadi saya, di kelas membuat, kelompok kecil untuk, siswa atau murid supaya, bisa berkontribusi dalam, setiap pembelajarannya, iya. begitu Pak, yang sering saya gunakan, di dalam kelas, Oh ketika iya. di dalam kelas. Ya, luar biasa Pak. Tadi saya lihat hampir semua anak di kelas 5 terlibat begitu ya dengan model pembelajaran yang Bapak lakukan begitu. Ketika Bapak sudah menemukan pola pembelajaran dengan, model baru ini dengan prinsipnya kolaboratif di kelas, kesan apa yang Bapak dapat begitu, termasuk dari anak-anak dalam proses pembelajarannya? Jadi kesan yang, saya dapatkan yang pertama tentu saya, jadi lebih gampang untuk mengatur kelas, Iya, lalu, murid juga, bisa terlibat di dalam pembelajaran tersebut, iya, cenderung lebih mudah dalam mengelola kelas, iya, begitu. Jadi, ketika murid, sudah mulai bosan di dalam kelas, saya mencoba untuk mempraktekkan, strategi ini dan alhamdulillah ketika dipraktekkan anak-anak itu jadi, semangatnya hidup semangat kembali gitu kan ya, ya? semangatnya kembali Iya, lagi gitu. iya, Jadi, eee, pertama saya mendapatkan kemudahan dalam, mengelola kelas ketika melakukan strategi ini. iya, Begitu yang saya rasakan, Pak. iya. Luar biasa, Pak. Ini pengalaman baru yang mungkin bisa dibagi juga begitu ya sama Bapak Ibu guru yang lain bagaimana konsep, yang Pak Diki lakukan begitu di kelas. Dan poin yang saya dapat dari kesan ini adalah bahwa anak itu bisa terlibat begitu kan, Pak, ya dalam Iya, setiap proses pembelajaran yang dilakukan sehingga kebosanan barangkali bisa diminimalisir seperti itu, Pak, ya. iya betul, Pak. Kebosanan belajar di peserta didik itu. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, kalau misalkan di rentang ini nah, tentu yang lebih mengetahui kualitas dan capaian peserta didik itu Bapak selaku, guru kelas 5 dan tentu saya sebagai kepala sekolah ingin mendapatkan data juga sebagai bahan pertimbangan untuk bagaimana langkah ke depan, strategi penguatan yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah,
Kalau misalkan di rentang nilai Pak, kalau misalkan saya kasih gambaran rentang nilai ya, dari 5 sampai 10 begitu. Nah, untuk capaian belajar di kelas 5 kaitan dengan baik itu literasinya secara umum, kemudian numerasinya juga secara umum, kira-kira pada saat ini capaiannya sudah berada di grade ataupun di rentang berapa Pak kira-kira untuk kelas 5? Kalau, capaian, saya kira 8 atau 7 ya 8 menurut atau saya. 7? Kisaran 7 sampai Iya, 8 begitu ya Pak ya? 7 sampai Ya. 8. Sudah melampaui target capaian minimum ataupun minimalnya mungkin sudah berada di capaian minimum terendah sebagaimana yang ditargetkan oleh Padi selaku guru kelasnya. Nah, dari capaian 7, 8 itu mungkin Pak Diki selaku guru kelas 5 ada nggak target untuk meningkatkan kembali? Target mimpinya itu ada di target berapa, Pak? Kalau target mimpi, semua guru pasti memimpikan kesempurnaan ya, Pak. Betul, betul, Tapi, betul. secara, apa namanya, Konteks dan pelaksanaan gitu kan konteks ya? dan pelaksanaan itu tentu sulit untuk Iya, dicapai. Jadi, di sini saya, menargetkan atau bermimpi, mungkin di rentang 9 lah ya, dan 9, mohon. baik, luar biasa sekali. Nah, untuk mencapai capaian angka 9 itu kan tentu harus ada strategi Pak ya. Artinya kita harus terus berinovasi untuk kemudian mencari strategi-strategi baru agar capaian target tersebut bisa dicapai begitu. Nah, yang dirasa kurang oleh Pak Diki sehingga diyakini jika hal itu dilakukan, maka Pak Diki bakal meyakini bahwa capaian anak itu bakal sampai ke titik 9 sebagaimana yang dimimpikan. Nah, mungkin ada bayangan seperti apa coba Pak? Jadi bayangannya untuk saya pertama, mungkin pendekatan dulu dengan siswa, karena kan, Pendekatan, semua siswa berbeda-beda. betul, Nah, betul, jadi saya juga merasa di sini, pendekatannya dengan murid itu kurang. kurang, Jadi yang pertama mungkin yang, harus dilakukan oleh saya, yaitu pendekatan dulu terlebih dahulu dengan murid. betul, betul. Apa yang dia mau dan, yang dia inginkan harus bagaimana mungkin, Kita memahami begitu kan memahami ya? ya, dari latar belakangnya juga kita mungkin itu juga berpengaruh. Lalu, setelah pendekatan itu mungkin juga di dalam kelas, mungkin menggunakan, pembelajaran interaktif melalui media mungkin yang Betul, bisa saya gunakan di kemudian ya. hari. Terkait dengan penggunaan media pembelajaran, selama ini saya sering gitu kan ya melihat, Pak Diki ke kelas bawa Chromebook, bawa Infocus. Kalau laptop itu kan tiap hari pasti bawa ya secara personal Bapak sebagai guru, Mbak. Nah, mungkin hal itu apakah selama ini kisaran pelaksanaan mereka dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran interaktif itu berapa kali Pak dalam per minggu? Di dalam 1 minggu mungkin itu, dilakukan 1 sampai 2 kali ya, 1 sampai 2 kali, ya, setiap minggunya. iya. Nah, dengan begitu barangkali, ke depan mungkin bisa lebih diintenkan lagi Iya, begitu kan, Pak, ya. Mungkin dari 2 kali per minggu ke depan bisa, menjadi 3 kali atau mungkin bahkan tiap hari begitu iya ya, betul. untuk menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang sifatnya bisa memberikan, daya tarik belajar terhadap siswa. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya harapannya bisa terrealisasi begitu, Pak Diki ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang, penuh berkah bagi kita semua, termasuk Amin. juga mungkin harapan-harapan ke depannya, apa yang menjadi harapan Pak Diki, harapan saya, harapan kita semua untuk sekolah ini bisa tercapai sesuai dengan mimpi dan cita-cita sesuai yang tercantum dalam visi dan misi sekolah kita. Terima kasih Pak Diki atas pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan lancar segala aktivitasnya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya.